Salam damai sejahtera buat jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah, sekalipun kita laksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita semua dan memberkati ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, kuduskan hati pikiran pendengaran kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, dan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, dan kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kebenaran firman Tuhan kepada kita dalam minggu ini, di minggu pertama di bulan Agustus. Tidak terasa Bapak Ibu, waktu ini begitu cepat rasanya. Kita melihat di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-46. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berkata, "Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini saya akan memberi tema kepada kita, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Atau dalam bahasa aslinya sering kita mendengar Jehovah Jireh. Yehovah Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Sebagaimana kita mendengar kebenaran firman Tuhan tadi, ini berbicara bagaimana Tuhan mengadakan, menyediakan makanan kepada orang yang 100 orang. Padahal kita melihat pelayan itu hanya membawa roti, ya. Dia hanya membawa 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Tetapi Tuhan sanggup memberikan makanan kepada orang yang 100 orang, bahkan dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan ini ada sisanya. Artinya bahwa kalau Tuhan yang berfirman, maka Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, maka dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya hari ini saya memberi tema kepada kita di minggu pertama di bulan Agustus ini, Tuhan menyediakan. Kalau dalam bahasa Nias, Yehovah Zanga Asoge. Yehovah Zanga Asoge. Yehovah Jireh. Nah, bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan, apalagi dengan situasi ekonomi saat ini, situasi COVID saat ini, ada banyak orang menjerit, ada banyak orang mengalami masalah dalam kehidupannya.
dan kita merindukan penyediaan Tuhan dalam hidup ini. Pertama sekali, kata atau kalimat Jehovah Jireh ini diucapkan oleh Abraham. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat 14a, di situ jelas Abraham berkata bahwa Abraham pun menyebut tempat itu Tuhan akan menyediakan. Kita bisa melihat kisah bagaimana ketika Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, ketika Ishak berkata kepada bapaknya Abraham, mana domba yang akan disembelih itu? Dan ketika Abraham melakukan, dia mau mempersembahkan Ishak, maka disitulah Tuhan menyediakan domba yang tertambat. Artinya bahwa ketika Abraham memegang janji Tuhan, maka Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dan inilah kata Jehovah Jireh itu muncul pertama sekali ketika Abraham mengatakan kepada anaknya bahwa Tuhan akan menyediakan. Dan hari ini juga saya mau tekankan kepada jemaat Tuhan dan kepada kita semua, apapun pergumulan, apapun masalah yang sedang engkau hadapi, kita percaya bahwa Tuhan Jehovah Jireh. Nah, bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan? Kalau Tuhan menyediakan anak domba kepada Abraham pada waktu itu, tepat pada waktunya, saya percaya juga Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, tepat pada waktunya. Makanya saya selalu perkatakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan, yaitu memegang janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berbicara, kita yakin dan percaya pasti terjadi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Elisa kepada pelayan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-43, dikatakan tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Garis bawahi kalimat yang mengatakan beginilah firman Tuhan. Artinya bahwa Elisa memperkatakan firman yang telah diucapkan Tuhan kepadanya. Artinya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Nah, ini juga yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan. Kalau mau kita mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memegang janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Ketika firman itu berbicara, maka kita aminkan dalam hidup kita bahwa firman itu akan terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, ketika kita benar-benar memperkatakan firman dengan iman, saya percaya firman itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan yang berbicara pasti terjadi. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Elisa, dikatakanlah beginilah firman Tuhan. Artinya janji Tuhan. Dan itu dialami oleh Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Ketika Tuhan yang berjanji kepadanya dan dia percaya akan janji Tuhan itu, maka hal itu terjadi kepadanya. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mendengar firman tetapi tidak mengimani firman itu terjadi dalam hidup kita. Hanya sekedar firman, hanya sekedar tahu firman. Tetapi saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, mari kita mengalami firman, mari kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mengalami janji Tuhan yang berkata bahwa Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan ketika engkau percaya dengan iman. Ketika engkau percaya dengan iman, maka kita akan mengalami penyediaan Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Bagaimana kita percaya dengan iman? Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan dalam hidup kita.
Manusia tidak bisa mengubah keadaan dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus, Tuhan sanggup mengubah keadaan dalam setiap kehidupan kita. Sesulit apapun yang sedang engkau hadapi, masalah apapun yang sedang engkau hadapi, percayalah Tuhan bisa ubahkan menjadi berkat dalam hidupmu. Kalau kutuk Tuhan bisa ubahkan menjadi berkat, saya percaya sehebat apapun, seberat apapun masalah dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saya selalu perkatakan kepada kita Bapak Ibu, Roma 8:28, di mana dia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah mendatangkan sakit penyakit, tapi kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi yang kedua, kalau kita mengalami penyediaan Tuhan, kalau kita rindu mengalami Jehovah Jireh dalam hidup kita, maka kita harus percaya dengan iman. Percaya Tuhan pasti menolong. Tuh percaya Tuhan pasti menopang setiap kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kuncinya saat ini Bapak Ibu, apakah engkau percaya atau tidak? Ya, saya selalu katakan bahwa musuh iman adalah kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita hilangkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita mengalami penyediaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup ini? Ketika ada tindakan iman, yaitu harga yang harus dibayar. Bagaimana kita bisa melihat Abraham? Ada tindakan iman yang dia lakukan. Dia berangkat, sebelum dia pergi ke gunung, dia berkata kepada orang penjaga-penjaganya, dia berkata bahwa saya akan pergi dan saya akan ke mezbah Tuhan. Artinya bahwa ada harga yang dia dibawa ketika dia pergi ke gunung Tuhan. Dia membayar harga. Di dalam dia menerima janji Tuhan, di dalam dia menerima penyediaan Tuhan dalam hidupnya. Artinya bahwa kita juga ada tindakan dalam hidup ini. Ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita buat. Makanya firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya ada sesuatu yang kita kerjakan, ada tindakan, ada harga yang harus kita bayar dalam hidup ini. Apa harga yang harus kita bayar dalam hidup ini? Supaya kita mengalami penyediaan Tuhan. Ketika kita menyembah Allah, ketika kita memberikan waktu untuk menyembah Dia, ketika kita memberikan waktu dalam persekutuan, saya percaya bahwa tidak ada jemaat Tuhan yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang tidak bersekutu kepada Tuhan. Sekalipun ibadah, sekalipun pintu gereja tidak dibuka saat ini, saya percaya bahwa kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita rindu mengalami penyediaan Tuhan, kita rindu mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa harga yang harus kita bayar dalam hidup ini? Ketika kita memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Abraham ketika dia ke bukit, ada harga yang harus dia bayar. Dia berjalan untuk menerima penyediaan Tuhan itu dalam kehidupannya, dan dia juga harus mengorbankan perasaannya. Saya percaya pada waktu itu ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, engkau persembahkan anakmu. Ya, saya percaya bahwa ada satu kegelisahan di hatinya pada waktu itu. Bagaimana saya bisa mempersembahkan Tuhan? Saya sudah lama tidak mendapatkan anak ini, tapi Tuhan berkata persembahkan. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Abraham. Dia taat kepada Tuhan. Dan ini merupakan poin yang keempat kepada kita. Bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita hidup di dalam ketaatan dan melakukan firman. Apa yang difirmankan Tuhan, lakukan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, mari kita lakukan. Mari kita setia dan taat melakukannya. Ketika Tuhan menyuruh, kita lakukan. Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, pasti akan terjadi dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya apa yang dialami oleh Elisa pada waktu itu ketika dia memberikan makan yang 100 orang. Kita lihat di ayat yang ke-44, dia berkata, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan garis bawahi kalimat terakhir yang berkata,
sesuai dengan firman Tuhan. Artinya bahwa mujizat terjadi, penyediaan Tuhan terjadi ketika kita percaya akan janji Tuhan, ketika kita memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ada 4 hal bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan, bagaimana kita mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Yang pertama, pegang janji Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, percaya dengan iman, jangan ragu-ragu. Ya, jangan khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. Yang ketiga, ada tindakan iman. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Artinya ada sesuatu yang kita kerjakan, ada harga yang harus kita berikan dalam hidup ini. Dimulai dari mana? Dimulai ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun persekutuan, memuji, menyembah Tuhan. Itu harga yang harus kita bayar. Ya, kita memberi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan yang keempat saya katakan tadi, bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup ini ketika kita hidup dalam ketaatan. Jangan hidup di dalam dosa, jaga kekudusan hidup. Saya percaya orang yang hidup di dalam ketaatan, orang yang melakukan firman, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Pesan saya bagi jemaat Tuhan, mari tetap pegang firman Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Apapun keadaan yang sedang kau hadapi, apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada penyediaan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan sebagai ayat hafalan kepada kita. Diambil dalam Kejadian 22 ayat 14a, di mana dia berkata, Abraham pun menyebut tempat itu Tuhan akan menyediakan. Sekali lagi, Abraham pun menyebut tempat itu Tuhan akan menyediakan. Saya percaya bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Artinya Tuhan akan menyediakan. Jangan pernah ragu janji Tuhan dalam hidupmu. Pegang firman Tuhan, tetap percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kalau Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abraham dan Nabi Elisa ketika dia memberikan makan untuk 100 orang. Saya percaya Tuhan Yesus, firman itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengalami penyediaan Tuhan. Kami mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau teguhkan iman percaya kami. Dan biarlah kami terus memegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada pada saat ini. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki masalah dibuka jalan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun keadaan tidak semakin baik, namun satu hal yang kami tahu, bahwa penjagaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, diberi pertumbuhan yang baik bagi mereka, setiap keluarga diberkati, diberi keharmonisan, bahkan setiap para pemuda-pemudi diberkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau gembala yang baik, Tuhan yang terus menuntun, Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami dan paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman percaya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terus beserta kita. Tetap jaga kesehatan
dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.